Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Romaya dengan NIM 19060317 dari unit 03. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi dengan judul Analisis Profitabilitas atau Return on Asset atau yang biasa juga kita kenal dengan ROA. Apa sih analisis profitabilitas itu? Analisis profitabilitas adalah analisis yang digunakan untuk mengukur kemampuan sebuah perusahaan menghasilkan keuntungan atau profit dari hasil produksi dan penjualan yang ia hasilkan untuk mendapatkan modal yang akan diinvestasikan dan untuk membuat keputusan di masa depan. Lalu, ROA ini sendiri adalah rasio profit yang akan digunakan untuk menilai seberapa besar profitabilitas pada sebuah perusahaan. Bagaimana cara menghitung ROA? Cara menghitung ROA yaitu dengan membagikan antara pendapatan bersih setelah pajak dengan total aset seluruhnya. Sebagai contoh perhitungan, berdasarkan laporan keuangan per tanggal 31 Desember 2019, laba bersih setelah pajak PT Wacana Warta Warga adalah 200 juta rupiah dan total asetnya adalah sebanyak 6 miliar. Lalu dari permasalahan tersebut kita dapat menentukan ROA-nya dengan membagikan keuntungan atau pendapatan bersih setelah pajaknya senilai 200 juta tadi dengan total aset seluruhnya yaitu senilai 6 miliar. Hasilnya adalah 0,033 yang apabila kita ubah menjadi persen menjadi 3,3%. Jadi ROA dari PT Wacana Warta Warga tadi adalah senilai 0,033 atau 3,3%. Selanjutnya, komponen-komponen. ROA itu sendiri dapat dibagi atau dipecah menjadi dua komponen. Yang pertama adalah profit margin dan yang kedua adalah perputaran total aktiva. Profit margin itu sendiri adalah melaporkan bagaimana kemampuan perusahaan menghasilkan laba pada tingkat penjualan tertentu. Profit margin bisa diinterpretasikan sebagai tingkat efisiensi perusahaan dengan cara menekan biaya-biaya yang ada pada perusahaan. Profit margin dapat ditemukan dengan rumus laba bersih ditambah dengan bunga dalam kurung 1 tambah tingkat pajak tutup kurung per penjualan. Lalu yang kedua ada perputaran total aktiva. Perputaran total aktiva ini mencerminkan kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan dari total investasi tertentu. Lalu untuk mengetahui perputaran total aktiva ini ada rumusnya yaitu penjualan per total aset rata-rata. Interpretasi ROA. Ada dua faktor yang mempengaruhi perbedaan ROA antara industri dan yang mempengaruhi perbedaan profit margin dan juga aktiva. Yang pertama ada operating leverage. Operating leverage ini menunjukkan seberapa besar sebuah perusahaan itu menggunakan beban tetap. Apabila beban tetap yang digunakan oleh sebuah perusahaan itu tinggi, maka operating leverage-nya itu juga tinggi. Dan perusahaan atau industri yang menggunakan leverage operating yang tinggi, maka ia memiliki fluktuasi pendapatan yang tinggi pula. Namun jangan lupa apabila operating leverage-nya tinggi, maka resikonya tinggi pula. Apabila sebuah kondisi di mana ekonomi itu baik atau tinggi dengan tingkat penjualan yang tinggi, maka pendapatan dari perusahaan tersebut akan tinggi pula dan mendapatkan keuntungan yang bagus. Namun, apabila perekonomian itu rendah, maka penjualan rendah dan juga
eh, perusahaan akan mengalami kerugian yang cukup banyak pula karena tingkat operating leverage-nya yang tinggi. Yang selanjutnya ada siklus kehidupan produk. Siklus kehidupan produk ini sendiri mempengaruhi ROA dan produk itu dari mulai munculnya produk sampai hilangnya produk ini melalui beberapa tahap. Yang pertama ada tahap perkenalan. Pada tahap perkenalan ini tingkat penggunaan aktiva itu sangat tinggi, di mana pada masa perkenalan ini perusahaan itu melakukan infrastruktur dan investasi pada pabrik dan juga peralatan. Yang kedua ada masa pertumbuhan. Pada masa pertumbuhan ini, penjualan itu mulai meningkat tajam dan juga pengeluaran itu berkurang. Namun pengeluaran yang banyak itu dilakukan karena banyaknya permintaan akan produk tersebut. Yang selanjutnya ada pada tahap dewasa. Aliran kas yang masuk pada tahap dewasa ini banyak karena produk yang sudah semakin dikenal dan perusahaan bisa memperoleh arus kas yang positif. Dan yang terakhir ada tahap penurunan, di mana penjualan produk pada tahap ini juga mulai menurun. Maka harus dilakukan lagi bagaimana cara produk tersebut akan dikenal kembali. Selanjutnya, perbedaan dalam komposisi profit margin dan juga perputaran aktiva. Pada beberapa perusahaan dan industri itu memiliki komposisi profit margin dan juga perputaran aktiva yang berbeda. Contohnya seperti pada grosir atau minimarket, mereka memiliki perputaran aktiva yang tinggi namun profit marginnya rendah. Namun berbeda pada industri minyak. Industri minyak itu sendiri mereka memiliki profit margin yang tinggi, namun perputaran aktivanya rendah. Karena hal itu disebabkan ada beberapa sebabnya. Yang pertama yaitu pembatasan kapasitas dan pembatasan kompetisi. Di mana pada industri minyak tadi dapat kita ketahui, kan tadi dikatakan bahwa perputaran aktiva itu sangat rendah karena lamanya proses produksi, sehingga untuk mengakali agar tetap adanya keuntungan dari hal ini, mereka menjual dengan harga yang tinggi sehingga profit margin dari perusahaan tersebut tercapai. Yang selanjutnya ada strategi bisnis. Strategi bisnis ini terbagi ada 3 macam. Yang pertama diferensiasi. Strategi diferensiasi dilakukan dengan jalan mendiferensiasikan produk yang relatif terhadap pesaing-pesaing lainnya. Yang selanjutnya adalah biaya rendah, di mana pada biaya rendah ini sebuah perusahaan itu harus dapat mengatasi bagaimana menekan biaya-biaya pada produksi perusahaan agar biaya tersebut menjadi sedikit yang dikeluarkan. Yang selanjutnya fokus. Fokus ini hal utama juga, di mana kita harus fokus terhadap produk yang kita produksi sehingga akan dapat menghasilkan keuntungan dari sebuah perusahaan. Yang terakhir, kesimpulan. Dari penjelasan yang telah saya jelaskan tadi, kesimpulan yang dapat diambil adalah analisis ROA ini sangat amat penting bagi sebuah perusahaan agar dapat mengetahui seberapa besar sih keuntungan perusahaan tersebut. Lalu idealnya semakin tinggi nilai ROA itu sendiri, maka semakin besar pula keuntungan perusahaan. Dan juga untuk mengetahui seberapa besar profitabilitas kita harus membandingkan ROA antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup materi, saya akan mengajukan 3 pertanyaan. Yang pertama, apa sih pengertian dari analisis profitabilitas menurut pemahaman Anda yang setelah menonton penjelasan yang telah saya jabarkan tadi? Pertanyaan kedua, jelaskan siklus kehidupan produk dalam interpretasi ROA. Yang ketiga, sebutkan komponen-komponen yang ada pada ROA.
Sekian, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga penjelasan saya tadi akan menambah wawasan untuk saya dan juga untuk kita semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.